Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Adis Dilarasati. Saudara, hari ini Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo rencananya akan melaporkan tuduhan ijazah palsu miliknya ke Polda Metro Jaya. Dan informasi lebih lengkapnya kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Niputu Trisnanda dan juga juru kamera Anggi di Polda Metro Jaya. Selamat pagi Putu. Putu bisa mendengar Adis di studio? Pagi. Iya, Putu rencananya jadi jam berapa Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini akan melaporkan soal tuduhan ijazah palsu? Siapa yang akan dilaporkan dan apakah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini akan juga didampingi oleh tim kuasa hukum dalam laporannya hari ini? Ya, selamat pagi Adis dan juga saudara. Berdasarkan pernyataan tadi saya mencoba mengkonfirmasi kepada tim kuasa hukum dari Presiden ke-7 Joko Widodo, yakni Yakub Hasibuan, ini membenarkan bahwa rencananya proses pelaporan terkait dengan tudingan ijazah palsu Jokowi ini akan kemudian dilakukan hari ini dan akan disampaikan melalui SPKT atau Sentra Pelayanan Pelaporan begitu yang ada di Polda Metro Jaya. Nanti rencananya ini jam 9.30 seharusnya ini sudah tiba di SPKT untuk kemudian menyampaikan berkas-berkas, kemudian keterangan awal terkait dengan tudingan adanya ijazah palsu dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Tapi sampai dengan saat ini sudah memasuki pukul 9:35, kami belum melihat ada pihak baik itu dari Presiden Joko Widodo ataupun dari kuasa hukumnya yang tiba di Polda Metro Jaya. Hanya saja Adisti dan juga saudara, kalau saya bisa menggambarkan kepada Anda bagaimana situasinya di SPKT pada pagi hari ini nampaknya memang informasi bahwa Presiden ke-7 ini akan datang ke Polda Metro Jaya untuk melapor, nampaknya ini sudah 90% betul begitu, karena kalau lihat bagaimana situasinya, kami lihat ada perwira-perwira yang juga berada di lokasi, kemudian pengamanan kami lihat provos ini juga ada begitu ya di area SPKT begitu. Jadi kalau kita lihat dari pengamanan, kemudian juga dari pihak-pihak yang ikut datang berada di wilayah atau kompleks SPKT ini bertambah daripada proses-proses pelayanan biasanya. Rasa-rasanya 90% memang betul bahwa Presiden ke-7 Joko Widodo ini akan datang untuk melakukan laporan. Tadi memang belum disampaikan oleh Yakub Hasibuan siapa saja yang akan dilaporkan, tapi kalau melihat situasinya bicara soal ijazah palsu ini memang sudah berjalan isunya begitu ya, naik lagi ke publik sekitar dari pekan lalu, di mana mantan Menpora begitu Roy Suryo dan juga beberapa pihak ini menuding adanya ijazah palsu yang ada nama Joko Widodo di sana. Kemudian ini juga berkaitan dengan ijazah S1 Jokowi pada saat berada di UGM begitu, di Fakultas Kehutanan. Nah, seiring berjalannya narasi-narasi tersebut ini juga sudah dihiasi begitu ya Adisti dan juga saudara, dengan adanya pelaporan-pelaporan bukan hanya dari kubu yang pro terhadap Presiden ke-7 Joko Widodo, tapi juga dari pihak lain begitu, sehingga ini yang kemudian ramai dibicarakan dan juga muncul lagi di publik begitu. Kemarin pada pekan lalu ini juga sudah bergulir bukan hanya di tingkat pidana saja atau di kepolisian, tapi juga di sidang perdata terkait dengan tudingan ini. Ini berangkat dari beberapa pihak begitu ya. Ada yang kemudian menyampaikannya ini ke kepolisian yang ada di Solo, kemudian juga ada yang di Pengadilan Negeri Solo begitu. Tapi intinya sama, bahwa melaporkan Roy Suryo salah satunya, kemudian juga ada 3 pihak lainnya yang ikut dilaporkan terkait dengan hal tersebut. Gugatan berkaitan dengan tudingan ijazah Jokowi ini juga bergulir di Pengadilan Perdata begitu ya di Solo, karena dari kalau kita mengutip bagaimana pernyataan dari Roy Suryo ini menemukan ada kejanggalan-kejanggalan yang menurut Roy Suryo ijazah tersebut ini tidak asli. Beberapa waktu kemarin ini juga sebetulnya sudah ada media-media atau wartawan yang kemudian dikumpulkan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA, bahkan ketika
menyelesaikan proses pendidikan pada saat di Universitas Gadjah Mada. Tapi memang pada saat itu Jokowi menyebut dan juga meminta kepada wartawan untuk tidak mendokumentasikan ijazah aslinya baik yang dari SD sampai dengan tingkat sarjana begitu karena memang ada data diri dan lain sebagainya. Tapi yang pasti di momen itu disampaikan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bahwa ini asli dari SD sampai dengan ke tingkat sarjana ini bisa dibuktikan ke sekolahnya masing-masing begitu ataupun juga ke Universitas Gadjah Mada. Tapi dari kubu yang kemudian kontra begitu ya, ini meyakini bahwa ijazah tersebut tidak asli dan berbeda dari sebelum-sebelumnya di mana sebetulnya ijazah palsu ini sudah dibicarakan dari Presiden Joko Widodo ini masih mencalonkan diri di periode pertama begitu ya. Soal ini sudah muncul di publik bahwa tudingannya tidak menyelesaikan proses perkuliahan di Universitas Gadjah Mada. Ini sudah ada dari dulu tapi hanya dianggap angin lalu begitu. Tapi kali ini Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengambil langkah berbeda di mana secara gamblang begitu akan menyampaikan kepada publik, akan melakukan pelaporan dan juga menuntut pihak-pihak yang sampai dengan hari ini masih menuding bahwa ijazah dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini palsu. Tadi disampaikan memang kalau kita lihat begitu Adisti dan juga saudara kita masih menunggu kedatangan dari Yakub Hasibuan, kuasa hukum Joko Widodo bersama juga tentu saja dengan pihak yang bersangkutan yakni Jokowi begitu ya terkait dengan apa pasal yang akan disangkakan dan siapa-siapa saja pihak yang kemudian akan masuk dalam list pelaporan pada hari ini. Tapi kalau kita lihat begitu perjalanan kasusnya yang sedang bergulir di Solo begitu ya, bahwa memang dari catatan yang saya miliki, Adisti dan juga saudara, bicara soal Solo, ini ada beberapa pihak yang kemudian sudah dilaporkan kepada polisi, yakni diantaranya ada Menpora, Roy Suryo, kemudian ada ahli digital forensik, Krismon Sianipar, ada juga Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, Rizal Fadila, dan ada Dr. Tifauzia Tia Suma yang kemudian digugat begitu ya terkait dengan tudingan ijazah palsu. Ini di satu sisi juga kemudian bergulir begitu, bukan hanya dari kubu yang mempertanyakan keaslian dari ijazah tersebut, tapi kubu dari penggugat sendiri ini juga menjalani proses hukum begitu, di mana salah satu pengacara dari penggugat ini sudah berstatus tersangka karena alasan yang berbeda, bukan terkait dengan kemudian karena menuding begitu ya atau mendorong terkait dengan ijazah palsu Jokowi kemudian ditersangkakan, tapi ini berkaitan dengan perkara yang berbeda, yakni penggugat atas nama Andi Kurniawan menggugat adanya terkait dengan pasal 160 KUHP begitu yang bicara soal penghasutan di muka umum lewat tudingan ijazah palsu milik Jokowi ini yang kemudian berjalan begitu di kepolisian yang ada di Solo begitu ya, dengan 4 nama tadi, di mana pada pekan lalu pada hari Kamis kalau tidak salah ini proses pemeriksaan pertama ini sudah dilakukan. Andi Kurniawan juga menyebut sudah memberikan sejumlah bukti baik itu video-video yang berisi pernyataan Roy Suryo dan juga ketiga orang lainnya, kemudian berkas-berkas ini juga sudah dikumpulkan sebagai bukti penguat terkait dengan tadi perkara atau tuntutan begitu ya, pelaporan pasal 160 KUHP terkait dengan pidana penghasutan di muka umum dengan adanya tudingan ijazah palsu milik Joko Widodo. Di satu sisi begitu pengacara penggugat yang bicara bahwa ijazah Jokowi ini dinilai palsu begitu atas nama Zainal Mustafa ini juga dilaporkan terkait dengan pemalsuan surat di tahun 2023. Di mana diduga Zainal Mustafa yang pada saat itu berstatus sebagai pengacara penggugat begitu, ini berstatus tersangka karena diduga telah mengeluarkan surat yang isinya seolah-olah ini merupakan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Solo yang kemudian setelah ditelusuri ini juga dilampirkan begitu ya, dengan bukti-bukti dikonfirmasi ke pihak Muhammadiyah Solo begitu, ternyata atas nama Zainal Mustafa ini tidak kemudian menyelesaikan perkuliahannya di sana, tapi merupakan pindahan dari Universitas Muhammadiyah Solo ke UNSA, sehingga Zainal Mustafa ini kemudian disangkakan dengan pasal 263 ayat 2 KUHP tentang pemalsuan surat
di mana ini dilaporkan ke Polda Jateng. Jadi kalau kita bicara soal kasus ini ya Adisti dan juga saudara, ini sepertinya bukan hanya satu pihak saja menuding yang lain begitu, tapi masing-masing kubu baik yang pro dan juga kontra ini juga melakukan tindakan hukum. Ada yang lewat perdata, ada juga yang kemudian tersangkut di perkara yang lain begitu di tingkat pidana. Dan hari ini ada sikap yang berbeda yang ditujukan oleh Joko Widodo, yakni melaporkan secara langsung terkait dengan tudingan adanya ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Seharusnya 9.30 ini sudah tiba, tapi sampai dengan saat ini kami wartawan yang ada di sini masih menanti kira-kira jam berapa Jokowi akan datang ke Polda Metro Jaya, siapa saja yang dilaporkan dan apakah pasalnya akan sama, ya ini terkait dengan penghasutan di muka umum atau justru ada hal-hal lain yang disampaikan. Kita harus menantikan karena bicara soal hukum kita tidak boleh berandai-andai. Adisti, kembali ke Anda. Oke, tidak perlu berandai-andai, masih dinantikan oleh Niputu Trisnanda bagaimana kedatangan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bersama dengan kuasa hukum yang rencananya Joko Widodo ini akan melaporkan soal kasus tuduhan ijazah palsu, tudingan tuduhan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juga juru kamera Anggi Mendarwan melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Nanti kami akan update kembali perkembangannya dari sana. Terima kasih Niputu. Saudara, Breaking News Kompas TV masih akan kami hadirkan usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Selama 1 jam ke depan, Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik. Di tengah gempuran berbagai arus informasi, pastikan Anda bersama Arus Utama. Puting beliung di Magetan, Jawa Timur terekam kamera warga dan membuat sejumlah petani berlari ketakutan. Untuk referensi yang tepat dalam mengambil langkah. Ikuti Berita Utama setiap hari pada jam-jam berikut, live di Kompas TV. Hati-hati saat menyerap dan menyebarkan informasi. Potensi banjir dan tanah longsor akibat cuaca ekstrim. Karena yang viral di media sosial belum tentu fakta yang terjadi. Pastikan kebenaran informasi dalam News or Hoax. Setiap Sabtu pukul 12:30 siang di Kompas TV. Nikmati berita dan informasi baru dengan cara seru. Tiba-tiba mengadang bus Transjakarta dengan membawa senjata tajam. Mulai dari yang trending di media online dan viral di media sosial, Pelaku yang tak lain merupakan bawahan Agus ditangkap. hingga yang unik dan menjadi perhatian publik. Semuanya terangkum dalam Pop News. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Kesegaran daging yang dijaga banget. Seger banget ya, mumtaz. Yummy. Pencinta seblak. Cantik ya. Ketika masuk di mulut itu, aroma smokinya ya kan. Pecah men. Mamma mia. Dapat udang gede-gede gini, rempahnya berasa banget. Latu desis. Sajian aroma menggugah selera. Mumtaz. Ragam cita rasa tersaji dalam cerita rasa. Sabtu pukul 10:30 siang di Kompas TV. Saudara, hari ini Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akan menempuh jalur hukum terkait dengan tuduhan ijazah palsu yang menyeret namanya. Hal ini disampaikan Joko Widodo usai melakukan pertemuan dengan kuasa hukumnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat beberapa waktu yang lalu. Pertemuan dilakukan secara tertutup, saudara. Saat ditanya awak media, Joko Widodo meminta publik untuk menunggu penjelasan resmi dari tim kuasa hukumnya. Sementara itu, saudara, ada 4 orang yang berpotensi dilaporkan terkait dengan tuduhan ijazah palsu Joko Widodo. Pihak kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, menyampaikan
Persiapan berupa berkas-berkas sudah dikumpulkan dan masuk ke tahap finalisasi, serta segera dilakukan langkah hukum, di mana bukti-bukti yang dikumpulkan saat ini beberapa diantaranya mengarah kepada dugaan tindak pidana. Saudara, hari ini Presiden ke-7 Republik Indonesia akan melaporkan kepada polisi, khususnya ke Polda Metro Jaya terkait dengan tuduhan ijazah palsu yang menyeret namanya. Rencananya Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akan didampingi oleh kuasa hukum untuk melaporkan sejumlah orang terkait dengan tuduhan atau dugaan kasus atau tuduhan ijazah palsu yang kemudian menyeret namanya. Sebelumnya hal ini sudah disampaikan oleh Joko Widodo usai melakukan pertemuan dengan kuasa hukumnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan saudara sebelumnya sudah dilakukan Joko Widodo bersama dengan tim kuasa hukum dilakukan secara tertutup. Dan saat ditanya wartawan, Joko Widodo kemudian meminta publik untuk menunggu penjelasan resmi dari tim kuasa hukumnya. Dan hari ini, saudara, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan sejumlah pihak terkait dengan tuduhan ijazah palsu Jokowi. Kami akan ajak Anda ke Polda Metro Jaya berikut ini. Ya, baru saja kita lihat bersama Presiden ke-7 Republik Indonesia didampingi oleh tim kuasa hukum tiba di Polda Metro Jaya untuk menempuh langkah hukum dengan melaporkan sejumlah pihak terkait dengan tuduhan ijazah palsu Joko Widodo. Sebelumnya, saudara, Presiden Joko Widodo bersama dengan tim kuasa hukum sudah melakukan pertemuan secara tertutup beberapa waktu lalu untuk menyiapkan sejumlah bukti-bukti sebelum akhirnya Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini melaporkan sejumlah pihak. Siapa saja detailnya yang dilaporkan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terkait dengan tuduhan ijazah palsu ini, nanti kita akan dengarkan tentu saja keterangan yang rencananya akan dilakukan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Sedianya memang seharusnya Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini masuk melalui pintu yang memang sudah disiapkan oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya, khususnya di depan kantor SPKT, begitu ya, di gedung SPKT Polda Metro Jaya. Tapi kemudian ada perubahan sedikit. Tadi kita lihat baru saja Presiden ke-7 Joko Widodo sudah tiba, namun kemudian bergeser untuk ke pintu lain, begitu ya, untuk melaporkan tuduhan ijazah palsu. Siapa saja detailnya yang akan dilaporkan, termasuk pasal apa saja yang disangkakan, apakah pencemaran nama baik, penghasutan di muka umum. Nanti tentu saja lebih detailnya penjelasannya kita akan simak bersama, saudara, setelah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini resmi melaporkan kepada polisi. Kita akan pantau bagaimana perkembangan terkininya di Polda Metro Jaya. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Putu Trisnanda, dan juga juru kamera Anggi Meindarwan di sana. Selamat pagi Putu. Putu, tadi baru saja kita lihat Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sudah tiba bersama dengan tim kuasa hukum. Seharusnya memang kan sedianya melewati jalur utama ya, pintu utama, tapi kemudian ada pergerakan perubahan. Bisa Anda gambarkan atau informasikan seperti apa saat ini perkembangannya?
Ya, Disti, selamat pagi. Baru saja sekitar 1 menit yang lalu, begitu Presiden ke-7 Joko Widodo dan juga sejumlah kuasa hukum, salah satunya adalah Yakub Hasibuan, ini tiba di SPKT atau di Pol Pelayanan Satu Atap, begitu ya, Polda Metro Jaya. Memang tadi kami mendapatkan informasi begitu bahwa pintu yang saat ini Anda lihat, Adisti dan juga saudara, ini biasanya baru dioperasikan di luar jam kerja, di mana dari pukul 8 sampai dengan pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, seluruh pelayanan SPKT ini diarahkan ke area sebelah kiri begitu ya, atau pintu lobi utama begitu. Biasanya pelayanan ini semua diarahkan ke sana, begitupun kami lihat juga masyarakat yang kemudian mau melakukan pelaporan ataupun juga melakukan proses perbaikan SIM dan kebutuhan-kebutuhan lainnya ini dilakukan melalui lobi utama, di mana nanti prosesnya adalah masuk, diperiksa terlebih dahulu, menukarkan kartu identitas, begitu baru nanti diproses proses pelaporannya. Tapi nampaknya memang ada perubahan begitu, karena pintu yang biasanya dibuka di atas jam 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, ini kemudian dibuka untuk Presiden Joko Widodo sebagai jalan masuk, di mana kalau saya bisa menggambarkan kepada Anda, Adisti dan juga saudara, di balik pintu ini ada tangga menuju ke lantai atas begitu ya. Kami tadi mencoba mengejar untuk melihat apakah Presiden ke-7 Joko Widodo ini menggunakan alur yang biasa, yakni melapor bersama dengan masyarakat atau langsung naik ke atas, tapi memang tidak terlihat karena ada sejumlah pengamanan juga yang dilakukan. Satu hal yang saya bisa sampaikan kepada Anda, Adisti dan juga saudara, memang sampai dengan saat ini kami masih menunggu begitu ya, apakah yang nanti akan digunakan atau pasal apa yang akan digunakan, baik itu oleh kuasa hukum dan juga Joko Widodo terkait dengan tudingan ijazah palsu ini. Tapi kalau mengacu pada proses hukum yang berjalan di Solo, ini memang yang digunakan adalah pasal 160 KUHP, di mana di dalamnya ini bicara soal penghasutan di muka umum. Apakah ini adalah pasal yang sama yang nanti akan digunakan juga di Polda Metro Jaya atau nantinya ada hal yang berbeda begitu? Kita tentu harus menunggu terlebih dahulu karena proses awal dari pelaporan ini masih berlangsung, karena tadi masuk sekitar pukul 09:36 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi kami masih menanti begitu Adisti dan juga saudara, tapi prosesnya kurang lebih sama ketika melakukan proses pelaporan awal. Tentu saja ini harus disertai juga dengan bukti-bukti awal. Kemudian ada keterangan dari pihak pelapor begitu, apa yang kemudian menjadi gangguan begitu ya dalam bahasa yang lebih sederhana untuk kemudian dilaporkan kepada penyidik yang ada, maksud kami ke SPKT, untuk kemudian nanti dilanjutkan pemberkasan. Kalau memang sudah dinyatakan cukup begitu dan sudah mendapatkan nomor terkait dengan perkaranya atau terkait dengan kasusnya, baru nanti akan dilanjutkan begitu ya, apakah nanti akan ke Direktorat Kriminal Umum atau misalnya Direktorat Kriminal Khusus atau ke Siber begitu ya, melihat kita perjalanannya ini nampaknya tudingan ini kan beredar begitu di ranah digital, bagaimana sebelumnya mantan Menpora Roy Suryo ini menjelaskan kepada publik begitu lewat video terkait dengan tudingan adanya ijazah palsu ini. Nah, kita tidak boleh berandai-andai, kita harus menanti terlebih dahulu di mana tepatnya nanti perkara ini akan berakhir dan diproses dan juga berakhir. Nanti setelah itu baru kita bisa mengetahui kalau laporan dari Joko Widodo ini sudah diterima, diberi nomor, baru nanti akan ke tahap selanjutnya, yakni pemeriksaan awal. Biasanya pelapor terlebih dahulu yang dipanggil untuk memberikan kesaksian, kemudian juga bisa diwakilkan oleh kuasa hukum begitu, dengan melampirkan bukti-bukti tambahan ataupun juga bukti-bukti lain, berkas-berkas lain yang memang dirasa perlu dilengkapi setelah pelaporan pertama di SPKT. Adisti. Oke, kalau melihat hari ini begitu ya, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bersama dengan tim kuasa hukum akan melaporkan kasus tuduhan ijazah palsu ini ke polisi. Sudah adakah info
yang didapatkan Anda dan juga teman-teman media di lapangan, sebenarnya siapa saja yang nantinya akan dilaporkan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia, termasuk juga soal potensi pasal apa yang disangkakan, ataukah kemudian pencemaran nama baik, penghasutan di depan umum, atau seperti apa? Dari visual yang tadi juga Anda sudah lihat sebelumnya setelah kemudian Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tiba ini, apakah juga membawa bukti-bukti, misalkan bukti-bukti ijazah yang kemudian mulai dari SD, SMP bahkan sampai perguruan tinggi yang kemudian juga dibawa serta oleh tim kuasa hukum ataupun dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sendiri. Putu. Ya Adisti, lagi-lagi begitu ya, kansnya jadi terbuka sangat luas kalau kita melihat potensi pasal apa yang kemudian akan digunakan oleh Joko Widodo terkait dengan tudingan ijazah palsu ini, begitu. Bisa pencemaran nama baik, kemudian juga bisa tadi soal penghasutan di muka umum, begitu, mengacu pada kasus yang berjalan di Solo, atau mungkin ada pasal lain begitu yang dirasa tentu saja setelah mendapatkan pendampingan hukum dari kacamata kuasa hukum yang salah satunya adalah Yakub Hasibuan, ini menggunakan pasal yang berbeda atau pasal berlapis begitu ya, ada beberapa pasal yang disangkakan. Tapi kembali lagi kita harus menunggu terlebih dahulu karena tadi saya mencoba mengkonfirmasi kepada Yakub Hasibuan terkait dengan pelaporan hari ini. Kami juga diminta untuk bersabar karena proses pelaporan ini akan berlangsung terlebih dahulu, baru nanti setelahnya akan disampaikan secara gamblang begitu ya. Tentu ini juga harapan publik menanti apa sebetulnya yang dilaporkan oleh Joko Widodo terkait dengan tudingan adanya ijazah palsu. Ini baru akan dilakukan setelah proses pelaporan selesai. Bicara soal bukti-bukti, kalau saya lihat dari momen di mana Joko Widodo ini tiba di Polda Metro Jaya, memang tadi hanya turun dari kendaraannya begitu ya. Turun dari kendaraannya dengan menggunakan batik berwarna coklat, kemudian didampingi dengan sejumlah kuasa hukum, lebih dari 3 orang. Kalau saya lihat dari kendaraan yang digunakan tadi sekitar ada 3 kendaraan yang juga datang bersama dengan Presiden ke-7 Joko Widodo begitu. Kemudian tidak banyak hal yang dibawa, ada beberapa kertas di dalam map begitu. Ini yang kemudian dibawa oleh staf-staf dari kuasa hukum langsung masuk ke area dalam. Jadi kalau kita bicara soal tadi Anda sampaikan ada ijazah SD, SMP atau SMA, memang bisa saja dilampirkan sebagai bukti penguat atau bukti tambahan, mengingat bahwa bentuknya begitu ya, yang kertas itu bisa dimasukkan ke dalam map. Tapi kita tidak boleh berandai-andai begitu karena belum ada pernyataan secara resmi. Kalau saya nanti menyampaikan ya betul membawa bukti-bukti berupa ijazah dan lain sebagainya, itu namanya berita bohong. Jadi yang bisa saya sampaikan kepada Anda, Adisti dan juga saudara, pada pagi hari ini di mana proses pelaporan ini sudah berlangsung lebih sekitar 10 menit begitu ya dari proses tadi masuk. Tentu saja ada beberapa hal yang harus dilalui kalau memang prosesnya sama dengan masyarakat umum, artinya nanti begitu sampai di area dalam ini harus ada pemeriksaan identitas terlebih dahulu, kemudian pengecekan terkait dengan berkas-berkas apa saja yang ingin dilaporkan, bukti-bukti awal begitu, termasuk salah satunya pasti terkait dengan siapa pihak yang menudingnya dan apa yang dilakukan. Nah, ini yang kemudian juga bisa menjadi salah satu bukti yang digunakan begitu ya. Kalau kita bicara soal ijazah dan lain sebagainya, ini bisa jadi bukti penyerta begitu. Tapi kalau soal pelaporannya di tahap SPKT, tentu yang diperlukan adalah tadi identitas. Kemudian kalau memang pihak yang dilaporkan karena yang paling kencang bersuara dan juga sedang berproses hukum di Solo adalah mantan Menpora, yakni Roy Suryo, artinya harus ada bukti juga yang dilampirkan oleh pihak Joko Widodo terkait dengan hal tersebut. Kalau di Solo, bukti yang kemudian dibawa oleh dari tim
dari penggugatnya ini adalah relawan pemuda Patriot Nusantara. Bukti yang kemudian dibawa ini ada potongan-potongan pernyataan Roy Suryo, kemudian juga potongan-potongan pernyataan dari ahli digital forensik Rismon Sianipar, Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis TPU Rizal Fadila, dan juga Dr. Tifauzia Tiasuma, di mana pernyataan-pernyataan tersebut, baik itu dalam foto, kemudian keterangan saksi, ini dilampirkan untuk menjadi bukti penguat begitu ya pada saat proses pemeriksaan tahap 1 setelah laporan diterima dan berproses di Solo begitu dengan menggunakan pasal 160 KUHP, ya ini terkait tindak pidana penghasutan di muka umum dengan adanya tudingan ijazah palsu milik Joko Widodo begitu. Nah, kita masih menantikan apakah pasal yang sama akan digunakan, apakah orang-orang yang sama juga akan dilaporkan, kemudian juga bukti apa saja yang dilampirkan sebagai bukti awal adanya laporan ke SPKT Polda Metro Jaya. Adisti. Update lagi perkembangannya soal proses pelaporan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terkait dengan kasus tuduhan ijazah palsu. Hari ini Presiden ke-7 Republik Indonesia bersama dengan tim kuasa hukum termasuk Yakub Hasibuan ini mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan kasus tuduhan ijazah palsu. Siapa saja yang dilaporkan dan pasal apa saja yang disangkakan, tentu saja kita akan update perkembangannya setelah Presiden ke-7 Republik Indonesia sudah selesai melapor ke Polda Metro Jaya. Sebelumnya saudara, kita tahu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini menempuh jalur hukum terkait dengan tuduhan ijazah palsu yang menyeret namanya. Hal ini disampaikan Jokowi beberapa waktu yang lalu usai melakukan pertemuan dengan kuasa hukumnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan saudara dilakukan secara tertutup. Saat ditanya wartawan, Jokowi meminta publik menunggu penjelasan resmi dari tim kuasa hukumnya. Nanti semuanya tolong ditanyakan kepada tim kuasa hukum saya. Ya, silakan. Ini komplit. Gimana, Pak? Tadi ngobrol apa aja tadi buyut-buyut? Silaturahmi ya, Pak? Iya, ya. Urusan yang nanti akan, ya nanti tanyakan langsung aja ke tim kuasa hukum ya. Sebenarnya ada 4 orang yang berpotensi dilaporkan terkait dengan tuduhan ijazah palsu. Pihak kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan menyampaikan persiapan berupa berkas-berkas sudah dikumpulkan dan sudah masuk ke dalam tahap finalisasi serta akan dilakukan langkah hukum. Bukti-bukti yang dikumpulkan beberapa diantaranya sudah mengarah kepada dugaan tindak pidana. Sejauh ini sementara ini sih mungkin ada sekitar 4 orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen dan bukti-bukti pendukungnya, yang kami yakini juga yang kami percaya bahwa ada dugaan tindak pidana di situ. Namun itu kan hanya sementara ya, mungkin nanti ada perkembangan lanjutan. Informasi lebih lengkap soal laporan polisi Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang melaporkan kasus tuduhan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Perkembangannya masih akan kami hadirkan usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Saudara, selamat siang. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Manfaatkan siang Anda dengan memperluas khazanah informasi terkini. Sementara jembatan Kemang Pratama di Kota Bekasi, Jawa Barat ambles akibat banjir besar. Aktual dan terpercaya dari segala lini. Dalam negeri hingga mancanegara. Ikuti Kompas Siang. Setiap hari pukul 11 siang. Live di Kompas TV. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah.
menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul tindaknya universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa, pukul 11 malam di Kompas TV. Demo pengemudi ojek online di Kota Cirebon, Jawa Barat berlangsung ricuh. Aksi juga dilakukan di Balai Kota Cirebon. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Kasus pelecehan seksual saudara dokter kandungan pelaku pelecehan di salah satu klinik di Garut, Jawa Barat telah ditahan. Saudara, saatnya kita akan lihat bagaimana situasi lalu lintas pada sore hari ini. Ikuti selengkapnya Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Jelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Australia. Tingkatkan keseruan akhir pekan Anda dengan mengikuti rangkuman berita olahraga terpilih. Selebrasi atas prestasi dalam Kompas Sport Weekend. Setiap minggu pukul 12:30 siang, live di Kompas TV. Saudara, hari ini Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo melaporkan ke polisi terkait dengan tuduhan ijazah palsu. Sebelumnya, saudara, sejumlah pihak menggugat keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ke pengadilan. Pengamat politik menilai gugatan ini kental motif politis ketimbang untuk memastikan kebenarannya. Polemik soal keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo semakin memanas. Bahkan bergulir ke persidangan di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah. Para tergugat antara lain Joko Widodo, KPU Kota Solo, SMA Negeri 6 Solo, dan Universitas Gadjah Mada. Usai pemeriksaan berkas pada sidang perdana Kamis kemarin, akan dilakukan mediasi pada 30 April. Kalau nanti ada persidangan yang mengatakan ijazah Pak Jokowi asli sudah dibuktikan itu adalah nonsen, ya, begitu. Karena mediasi itu di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 2016 tidak bisa diwakilkan. Jadi mediasi itu harus dihadiri yang bersangkutan. Pak Jokowi untuk saat ini tidak hadir, kebetulan kemarin posisi di Jakarta. Dan barusan saya mendengar berita bahwa Pak Jokowi mendapat utusan khusus dari Pak Presiden untuk melakukan kunjungan layak ya ke Vatikan. Di hari yang sama, tim advokat Public Defender melaporkan sejumlah pihak yang selama ini meragukan keaslian ijazah Jokowi. Salah satu yang dilaporkan adalah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo. Menanggapi laporan itu, Roy Suryo mempertanyakan kedudukan hukum atau legal standing para pelapor, karena seharusnya Joko Widodo sendiri yang melaporkannya. Tidak apa-apa hak seseorang untuk melaporkan, meskipun nanti pasti akan dipertanyakan. Ya, legal standingnya apa? Mau Polres Jakarta Pusat, mau Polda Metro, atau Bareskrim sekalipun, ya, saya dan 3 teman yang dilaporkan itu siap. Peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional menilai isu ijazah Jokowi lebih dilatar belakangi motif politik ketimbang benar-benar untuk mengklarifikasinya. Jadi memang saya pikir ini bukan semata-mata urusan yang itu lebih pada legal formal, tapi lebih pada ada motif-motif politik tertentu yang mengakibatkan isu ini dipelihara dari tiap tahunnya, seperti itu. Sebelumnya, Universitas Gadjah Mada sudah menegaskan memiliki dokumen dan bukti-bukti yang menunjukkan Joko Widodo memang pernah berkuliah dan lulus secara sah. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, hari ini Presiden ke-7 Republik Indonesia seperti yang kita lihat bersama barusan saja atau sesaat sebelumnya, Saudara, Joko Widodo sudah tiba bersama dengan tim kuasa hukum, salah satunya adalah Yakub Hasibuan, untuk melaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dengan tuduhan ijazah palsu. Apa saja bukti-bukti termasuk apa yang kemudian dibawa oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ke Polda Metro Jaya, termasuk siapa saja yang dilaporkan dan pasal apa yang disangkakan
dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dengan kasus tuduhan ijazah palsu ini, tentu kita masih harus menantikan setelah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bersama dengan tim kuasa hukum selesai melalui proses pelaporan di Polda Metro Jaya. Saudara, sebelumnya Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bersama dengan tim kuasa hukumnya beberapa waktu yang lalu sudah melakukan pertemuan bersama secara tertutup di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Tim kuasa hukum memang sudah menyiapkan sejumlah bukti-bukti untuk melaporkan kasus tuduhan ijazah palsu ini ke Polda Metro Jaya hari ini. Ini adalah visual terbaru di mana tampaknya Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bersama dengan tim kuasa hukum termasuk Yakub Hasibuan sudah selesai melalui proses pelaporan di Polda Metro Jaya terkait dengan kasus dugaan tuduhan ijazah palsu. Tapi sayang sekali tampaknya Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo langsung memasuki mobil yang kemudian membawanya pergi tanpa memberikan keterangan apapun kepada rekan-rekan wartawan. Tentu saja kami masih menantikan apakah tim kuasa hukum dari Presiden ke-7 Republik Indonesia termasuk adalah Yakub Hasibuan di dalamnya akan memberikan keterangan terperinci usai pelaporan ke Polda Metro Jaya terkait dengan dugaan kasus tuduhan ijazah palsu, siapa saja yang dilaporkan, termasuk potensi pasal apa saja yang disangkakan terhadap terlapor terkait dengan dugaan kasus tuduhan ijazah palsu ini. Sebelumnya, Saudara, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memang sebelum melaporkan kasus dugaan tuduhan ijazah palsu ini sudah menyiapkan sejumlah barang bukti dan juga berkas-berkas yang nantinya akan kemudian dimungkinkan untuk disertakan atau seperti apa, termasuk siapa saja yang akan dilaporkan, pasal apa yang disangkakan terhadap para terlapor. Begitu sudah dibicarakan terlebih dahulu bersama dengan tim kuasa hukum Presiden ke-7 Republik Indonesia beberapa waktu yang lalu di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan tersebut dilakukan secara tertutup bersama dengan kuasa hukum, termasuk juga soal adanya dugaan tindak pidana, mengarah ke dugaan tindak pidana terkait dengan kasus tuduhan ijazah palsu ini. Kurang dari 30 menit kalau kita amati ketika Presiden ke-7 Republik Indonesia tiba di Polda Metro Jaya, kemudian sudah memasuki gedung SPKT bersama dengan tim kuasa hukum, kemudian baru saja juga tadi keluar bersama dengan tim kuasa hukum, tapi kemudian belum memberikan keterangan apapun kepada rekan media terkait dengan pelaporan dirinya ke Polda Metro Jaya terkait dengan dugaan kasus tuduhan ijazah palsu ini. Lebih lengkap perkembangan soal Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo lapor ke Polda Metro Jaya terkait dengan dugaan kasus tuduhan ijazah palsu, kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV yang sedari pagi sudah meliput di Polda Metro Jaya. Sudah ada Niputu Trisnanda dan juga juru kamera Anggi Medarwan di sana. Selamat pagi Putu. Putu, jadi informasinya setelah Joko Widodo ini sudah ke gedung SPKT untuk proses pelaporan, ada informasi Jokowi ini hendak kemana dan apakah sudah ada pernyataan dari tim kuasa hukum, karena memang tadi kita sudah melihat Jokowi belum memberikan keterangan apapun.
Ya, selamat pagi ya, dan juga saudara. Berdasarkan tadi sedikit informasi yang Kompas TV dapatkan gitu ya dari salah satu kuasa hukum Joko Widodo ini menyampaikan bahwa surat sudah diterima oleh Polda Metro Jaya. Artinya ketika surat sudah diterima maka proses yang kemudian bisa dilakukan adalah proses pemeriksaan. Tadi sebelum masuk ke dalam mobil begitu disampaikan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo bahwa memang setelah dari SPKT ini langsung bergerak ke Direktorat Kriminal Umum yang kemudian tentu saja nanti akan ada pemeriksaan awal. Nanti konferensi pers baru akan digelar setelah proses pemeriksaan selesai dan juga belum disampaikan kepada kami sebetulnya apa yang dilaporkan dan pasal apa yang disangkakan serta siapa saja yang dilaporkan oleh Joko Widodo terkait dengan tudingan ijazah palsu. Yang kita bisa analisa begitu, Adisti dan juga saudara, melihat ini disampaikan dan kemudian ditindaklanjuti oleh Direktorat Kriminal Umum, artinya bukan siber yang kemudian jadi salah satu tuntutan ataupun juga laporan Joko Widodo. Meski demikian, lagi-lagi kita tidak boleh berandai-andai karena yang harus kita nantikan adalah pernyataan resmi dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Saat ini posisinya kalau yang saya bisa gambarkan kepada Anda, jurnalis kemudian juga sejumlah pihak baik itu dari Polda Metro Jaya ini sedang bergerak menuju ke area Direktorat Kriminal Umum untuk melihat bagaimana proses pemeriksaan. Meskipun nanti prosesnya akan tertutup begitu dan kami hanya bisa menunggu di area luar, tapi pertanyaan publik dan juga tentu menjadi pertanyaan Anda begitu ya Adisti dan juga saudara adalah sebetulnya siapa yang dilaporkan dan apa pasal yang akan disangkakan. Karena kalau kita sudah mengetahui pasal yang disangkakan tentu kita bisa berbicara lebih lanjut soal potensi pelanggarannya, kemudian juga berapa hukuman yang mengancam begitu. Ini baru bisa kita pastikan setelah kita mengetahui bukti apa saja yang dibawa dan juga pasal apa yang dilampirkan untuk proses pelaporan di tingkat ini melalui SPKT. Adisti. Oke, baik, nanti kita akan update lagi perkembangannya setelah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo selesai melakukan proses pelaporan di gedung SPKT. Kalau kita tadi simak bersama, Joko Widodo ini membawa satu map berwarna coklat dengan menggunakan mobil menuju ke gedung Direktorat Kriminal Umum. Informasi yang kami dapatkan dari jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda di lapangan setelah ada proses pelaporan tadi sudah dilakukan oleh SPKT dan nanti siapa saja yang akan dilaporkan termasuk pasal apa yang disangkakan tentu kita masih akan nantikan bersama keterangan resmi dari tim kuasa hukum ataupun kemudian dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terkait dengan laporan dugaan kasus tuduhan ijazah palsu ini. Lebih lengkap soal kasus dugaan tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang hari ini melaporkan ke Polda Metro Jaya. Kita akan bahas bersama dengan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman. Sudah ada Profesor Hipnu Nugroho telah bergabung bersama kami melalui sambungan daring. Selamat pagi menjelang siang. Apa kabar Prof Hipnu? Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Oke, saya mohon maaf ya karena menghubungi secara mendadak begitu tim Ya. karena harus breaking news Dari Kompas TV. Wonosobo nih, Pak. Oke, Prof Hipnu ini kan rasa-rasanya kok ya baru pertama kali ya seorang presiden Republik Indonesia, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo melaporkan soal kasus dugaan tuduhan ijazah palsu yang kemudian selalu dialamatkan kepada dirinya akhirnya dibawa ke ranah hukum. Apakah kemudian kita tarik dulu, apakah pernah ada riwayat presiden atau kepala negara di Indonesia pernah melaporkan kasus sedemikian rupa ke polisi ataukah ini baru pertama kali, Prof Hipnu? Ya, ini Mbak, mungkin perlu kita batasi ya. Jadi Pak Jokowi bukan lagi sebagai presiden. Ya.
Pak Jokowi sebagai pribadi. Kalau kita lihat presiden melaporkan, itu tampaknya tidak ada. Di Indonesia belum ada, sepengetahuan saya. Tapi karena kalau ini adalah Pak Jokowi sudah sebagai masyarakat biasa. Oke. Nah, oleh karena itu merasa tercemar atas tuduhan-tuduhan terkait adanya suatu ijazah palsu. Kan gitu, Mbak. Cuman ada dua problem yang dimasalahkan ini kan. Sebetulnya diuji dulu asli atau tidak. Kan gitu loh. Tapi yang sekarang beredar adalah bagaimana Pak Jokowi melaporkan itu bagus. Karena sebagai bentuk tanggung jawab sebagai masyarakat atas dugaan tanda petik mungkin pencemaran nama baik. Merasa namanya Pak Jokowi mendapatkan suatu sindiran-sindiran, suatu kalimat-kalimat yang tidak baik, merasa dirinya. Oleh karena itu dalam hal ini saya kira sebagai melaporkan itu suatu hak pribadi Pak Jokowi sebagai masyarakat kepada Barreskrim untuk melihat, untuk menindak siapa saja yang menurut Pak Jokowi sebagai bentuk pencemaran. Karena Pak Jokowi menyatakan itu adalah asli, kan gitu loh, bahwa tidak ada suatu problem. Ini yang sekarang sedang berjalan. Nah, bentuk hukum pidana apa? Ada KUHP, bisa pencemaran baik 310 KUHP. Ada lewat IT. Nah, ini tampaknya yang lebih besar lewat IT, Mbak. Karena kita kan dunia medsos. Di pasal 27A itu pencemaran baik dengan teknologi, dengan dunia maya. Nah, nampaknya laporannya ke arah sana, Mbak, kalau kita melihat seperti itu. Tapi kalau mohon maaf, saya ini dulu, saya potong dulu. Tapi kemudian informasi yang kemudian kami dapatkan di lapangan begitu, setelah dari SPKT dengan membawa map begitu ya, Jokowi ini kemudian bergeser ke Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Itu artinya kemudian pasal yang disangkakan atau ini soal kasus dugaan pencemaran nama baik, tidak ke Krimsus atau seperti apa nih kalau dari informasi yang kita dapatkan ini? Ya, kalau melihat jenis tindak pidananya, itu adalah jenis tindak pidana umum. Jadi yang tepat adalah Krimum, bukan Krimsus. Krimsus itu terkait dengan tindak pidana khusus, kaitannya korupsi, kaitannya dengan tindakan-tindakan yang diatur di luar KUHP, TPPO dan sebagainya, Mbak. Sehingga kalau memang tadi ke arah Krimsus ya itu saya kira suatu yang sesuai proporsinya. Krimumnya yang paling tepat menangani permasalahan ini. Jadi memang di kriminal umum, dan potensi pasal apa yang kemudian bisa disangkakan terhadap seorang pelapor dalam hal ini adalah Joko Widodo kepada terlapornya? Selain soal pencemaran nama baik, kemudian soal di bidang IT juga, di sosial media, seperti apa, Prof. Hipno? Ya, jadi gini Mbak, ini memang dalam pencemaran nama baik itu menurut hemat kami kualifikasinya adalah delik aduan. Delik aduan itu delik yang merasa diri sendiri ada suatu merasa tidak enak, direndahkan, dilecehkan Pak Jokowi. Makanya di sini yang melaporkan adalah Pak Jokowi, yang mengadukan Pak Jokowi, delik aduan, kan itu loh. Tidak boleh juga atas kuasanya, tapi lebih baik diajukan oleh Pak Jokowi karena kita sebagai bentuk equal. Seberapa jauh sih bentuk pencemarannya? Nah, di sini kalau kita ada yang katakan Pak Jokowi bahwa berarti itu adalah dokumen-dokumen, screenshot yang diperoleh dari berbagai media yang menjadikan bukti bahwa Pak Jokowi merasa kurang enak dengan kalimat-kalimat, dengan analisis-analisis yang menyudutkan. Jadi Pak, jadi yang berpotensi adalah pasal yang disangkakan adalah soal dugaan pencemaran nama baik di pasal 310 itu ya? 310 dan 37 Undang-Undang IT. Karena kan banyak yang menggunakan IT, Mbak. Di media sosial ya? Iya, itu kayaknya banyak yang ke arah sana. Mungkin 70% nanti pasal yang bukan adalah pasal 37 Undang-Undang IT. Pasal 37 Undang-Undang IT ya? Ya. Ancamannya untuk terlapor ini seperti apa? Ancamannya cukup berat memang 7 tahun. Tapi ini ingat gini Mbak, ini kan delik aduan. Jadi delik aduan itu secara konsep diteruskan atau tidaknya tergantung pengadu. Makanya di sini Pak Jokowi mengadukan. Lah kalau memang
siapa-siapa yang diadukan tadi misalkan ada ya minta maaf, mungkin ya bisa. Jadi Pak Jokowi tidak jadi mengadukan kembali karena delik aduan itu diteruskan atau tidak tergantung yang mengadu. Oke. Lain kalau delik laporan tidak bisa dicabut. Jadi sebagai pemaafan Pak Jokowi, Pak Awan udah selesai kita tutup ya selesai. Oke, dan ini masuk ke delik aduan begitu ya? Iya, iya Mbak. Kalau di delik aduan berarti masih ada potensi 50-50 begitu, lanjut ke proses hukum ke pengadilan ataukah kemudian ada islah di sana begitu ya? Iya, itu Mbak, karena diteruskan atau tidak tergantung pengadu dalam seperti itu. Oke, potensinya kita berbicara soal potensinya ya Pak ya, 50-50 begitu. Syaratnya apa ketika akhirnya dari delik aduan ini dari pelapor bisa masuk ke ranah hukum ke pengadilan dengan delik aduan ini sudah selesai dengan islah? Syaratnya apa? Ya, syaratnya adalah kuncinya Pak Jokowi. Oke. Teradu. Kalau teradu itu merasa mungkin para pihak yang diadukan di sini meminta maaf, atau syarat-syarat yang dimintakan oleh teradu itu terpenuhi, sudah selesai. Karena tergantung pada pengadu. Kan gitu. Jadi kuncinya adalah teradu yang sekarang ini. Apa yang dimintakan? Maaflah di dunia elektronik, media massa misalkan, bisa jadi Mbak, tergantung. Makanya di sini delik aduan itu memang delik yang bersifat pribadi, yang menyangkut pribadi masing-masing orang. Yang dimungkinkan adanya merasa dirugikan, makanya mengadukan, bukan akibat umum. Kalau delik umum itu yang menjadi kerugian masyarakat umum. Tapi ini yang dirugikan adalah Pak Jokowi. Dengan demikian konteksnya Pak Jokowi mengadukan. Begitu. Oke, baik. Termasuk juga perlukah kemudian seorang terlapor dalam hal ini di delik aduan Joko Widodo, seorang pelapor juga menyertakan bukti. Ini loh ijazah saya, memang ini ijazah saya gitu. Untuk kemudian menguatkan kalau memang ijazah ini memang benar-benar tidak seperti yang dituduhkan oleh para terlapor. Perlu tidak? Pak, ini yang menarik. Jadi ada dua substansi, Pak. Dua substansi yang terkait dengan antara palsu atau tidak palsu. Kan ini yang tanda petik secara formal memang UGM sudah membuktikan kan gitu kan. Tetapi secara material kan tanda petik belum. Nah ini jadi problem nanti. Jadi saya kira ini sebagai bentuk berimbas nanti ketika pengaduan ini berjalan mau tidak mau juga dilihat substansi sebagai objek dari aduan tadi. Bahwa benar atau tidak. Ini ada dua dimensi. Jadi tidak hanya pencemarannya aja tapi juga terkait dengan subjek yang menjadikan objek pokok perkara. Itu Mbak. Dengan demikian ya mau tidak mau nanti akan dengan pengaduan ini otomatis melihat. Kalau menurut saya itu tergantung nanti penyidik. Apakah juga melihat sebagai objek pengaduan terkait ijazah ataukah hanya bersifat pribadi yang merasa Pak Jokowi merasa direndahkan. Ini ada dua parameter ini. Kurang tahu nanti Baris Krim arahnya kemana. Kan ini dua hal memang secara formal kemarin teman-teman UGM sudah menyelesaikan. Oh itu nggak ada masalah. Semua format, semua sistem sudah dijalani. Oke kan. Tapi dari pihak-pihak lain nyatakan tidak. Nah ini yang jadi problem. Memang harusnya kan kalau itu pemalsuan itu kan delik umum harusnya. Kalau memang betul ada pemalsuan, delik umumnya diselesaikan dulu. Ada atau tidak? Jadi kalau memang tidak ada pemalsuan, clear, berarti pencemaran nama baik berjalan. Kan gitu Pak. Nah ini ada dua hal yang saya kira harusnya diselaraskan antara objek ijazah dan terkait pribadi Pak Jokowi. Oke, menarik sekali untuk kemudian kita bisa mengamati bagaimana perkembangan di hari ini setelah kemudian Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo melaporkan akhirnya membawa kasus ini ke ranah hukum. Terakhir Bapak Prof. Hipnu, berarti soal nanti akan ada potensi islah atau permintaan maaf atau kemudian dilanjutkan ke langkah hukum selanjutnya itu dari pengumumannya dari keterangannya dari polisi begitu? Ya, nanti Pak Polisi akan memberikan ruang. Apakah Pak Jokowi akan memaafkan atau yang teradu akan minta maaf. Selesai.
Oke, baik, kita nanti nanti kita akan lihat lagi, nantikan bagaimana perkembangan dari pelaporan ini. Terima kasih Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho telah bergabung bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Sehat selalu Bapak. Assalamualaikum. Selamat pagi. Saudara, kita akan lanjutkan perbincangan soal Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang hari ini melaporkan ke polisi terkait dengan dugaan kasus tuduhan ijazah palsu. Telah bergabung bersama kami, sudah ada mantan Menpora, ada Pak Roy Suryo. Selamat pagi, Mas Roy. Selamat pagi, Mas Roy. Yo, selamat pagi, Mbak Adisti. Ya, Mas Roy, Anda sudah mendengar informasi. Selamat pagi, Mbak Adisti. Ya, Anda sudah mendapat informasi soal Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan sejumlah orang terkait dengan dugaan kasus tuduhan ijazah palsu. Respon Anda seperti apa? Iya, saya sudah mendengar tadi. Jadi saya meskipun kami di tengah-tengah acara deklarasi di Gedung Juang, tapi alhamdulillah saya juga sempat tadi lihat live streaming ketika ada breaking news Joko Widodo selaku Presiden ke-7 Republik Indonesia itu tadi melaporkan kami gitu ya di Polda Metro Jaya. Tanggapan saya bagus ya. Jadi dengan begini nanti seluruh rakyat Indonesia itu bisa menyaksikan bagaimana seorang pelapor itu harus membuktikan juga bahan-bahan yang dia miliki. Dalam hal ini adalah ijazahnya yang kita pertanyakan ataupun kita duga itu tidak benar alias palsu. Jadi saya kira bagus, Mbak. Jadi lanjutkan saja dan nanti kita uji dengan teknologi, kita uji dengan kebenaran dan mohon untuk tidak ada kriminalisasi. Itu aja, Mbak Adisti. Oke, kalau dari rekan-rekan media sih teman-teman wartawan belum ada nih siapa saja yang kemudian dilaporkan atau menjadi terlapor. Tapi apakah sudah ada masuk ke telinga Anda begitu Anda dan kawan-kawan atau juga masuk ke dalam nama yang dilaporkan begitu, Mas Roy? Iya, terus terang kalau nama yang dilaporkan saya belum dengar langsung ya. Tapi kan kemarin dari kuasa hukumnya itu kan sempat disebut ya nama-nama selain saya, ada juga Pak Dr. Rismon, ada juga Dr. Tifa, ada juga Pak Rizal Fadilah ya. Bahkan pada laporan yang lain saya dengar ada beberapa nama yang lain, termasuk juga ada Pak Amin Rais, ada juga Gus Nur, ada juga Bambang Tri, dan lain-lain. Lucu ya, padahal Gus Nur dan itu kan baru saja bebas. Kemudian Bambang Tri juga malah belum keluar PB-nya, pembebasan bersyaratnya. Tapi siapapun yang dilaporkan, menurut saya siap ya. Kita siap karena kita itu uji kebenaran, kita uji kejujuran ya gitu. Bahkan nanti kalaupun ada pihak-pihak yang dipanggil ya, menurut saya sampaikanlah apa adanya, sampaikanlah fakta-faktanya, jangan kemudian takut terhadap fakta-fakta itu. Itu Mbak Adisti. Anda tidak gentar dan ketika nanti akan ada panggilan begitu dari Polda Metro Jaya, Anda siap untuk memberikan Anda sebagai ahli begitu? Oke, nggak ada masalah. Jadi artinya kan sepanjang pemeriksaan itu berlangsung dengan baik, sepanjang itu equality before the law ya, artinya tidak ada, tadi yang saya bilang, tidak ada penekanan, tidak ada kemudian kriminalisasi, itu juga clear-clear aja. Dan saya juga berterima kasih, alhamdulillah saya ini di tengah-tengah Gedung Juang dan di sini banyak sekali masyarakat dan mereka bikin deklarasi untuk kemudian mendukung kami-kami ini. Jadi terima kasih untuk masyarakat yang sudah mendukung dan kita buktikan saja nanti ya. Dan kita adu bukti ya, kalaupun nanti ada katakanlah ahli-ahli yang kemudian nanti akan melakukan verifikasi, oke, kita lakukan verifikasi dengan benar, kita adu data. Dan insya Allah rakyat Indonesia akan menyaksikan semuanya, gitu. Oke, Anda siap untuk adu bukti, adu data terkait dengan dugaan kasus tuduhan ijazah palsu ini. Bukti apa yang kemudian sudah Anda punya soal ini? Sejauh ini, Mas Roy. Oke, jadi yang jelas adalah saya sudah melihat primary evidence ya. Saya sudah melihat primary evidence itu adalah bukti primer asli ya. Bukti primer itu bukti beneran yang saya pegang sendiri, yaitu yang skripsi bertuliskan Joko Widodo yang ada di Universitas Gadjah Mada pada tanggal 15 April. Kalau skripsinya saja kayak gitu ya, itu skripsinya palsu kayak gitu ya, itu bahkan tidak ada lembar pengesahan, maka tidak mungkin timbul ijazah.
Jadi kalau skripsinya seperti itu, ya maka pasti ijazahnya palsu. Ya, kalaupun nanti ada ijazah yang kemudian dalam tanda kutip itu bisa dibuktikan, ya dan ternyata ijazah itu mungkin dibuat dengan sangat rapi, kita sangat mempertanyakan kenapa bisa UGM mengeluarkan ijazah dengan skripsi yang abal-abal semacam itu. Jadi skripsinya saya katakan abal-abal, ya. Saya Dr. Rismond sudah memeriksa sendiri, bahkan sudah kita lakukan uji fisik dan uji forensik terhadap skripsinya gitu, dan jelas sekali bahwa skripsinya itu banyak sekali kesalahan, banyak sekali keganjilan, termasuk tidak ada lembar pengasahan, nama dosen pembimbing yang salah, ya, kemudian ada ketikan Times New Roman, bahkan berbagai hal lain yang nanti akan kita sampaikan di persidangan. Oke, disampaikan ke persidangan begitu. Ya. Itu artinya Anda lebih memilih untuk masuk ke ranah hukum, jalur hukum dibandingkan kemudian soal potensi islah di sana, permintaan maaf di sana. Anda lebih memilih untuk nantinya ketika memang ini berlanjut ke adu bukti, adu data ke persidangan. Gini. Ya, bagus kalau ada permintaan maaf atau islah. Tapi itu nanti biar rakyat Indonesia yang memastikan. Ya, yang jelas saya tetap pada satu kesimpulan bahwa skripsi yang ada di Universitas Gadjah Mada yang diberikan oleh Wakil Rektor saat itu, Prof. Wening Udasworo, dan juga Wakil Rektor Dr. Aris Juto adalah palsu. Ya gitu, bahwa kalaupun ternyata akhirnya itu dikatakan ada ijazahnya mungkin dikatakan bisa asli. Saya sangat mempertanyakan kenapa bisa Universitas Gadjah Mada itu mengeluarkan ijazah yang disebut asli kalau skripsinya itu bentuknya seperti itu. Jelas-jelas skripsinya itu bermasalah. Ya, jelas-jelas skripsinya itu tidak benar. Dan skripsi itu sekali lagi Mbak Adisti dan seluruh pemirsa Kompas TV itu adalah primary evidence, ya, bukti primer, dan kepada semua termasuk kuasa hukumnya belum tentu mereka pernah lihat apalagi pegang skripsinya. Saya bukan hanya lihat, saya pegang yang disebut-sebut skripsi itu. Dan kalau dikatakan nanti oh itu bukan itu skripsinya, nah berarti Universitas Gadjah Mada telah menyimpan atau bahkan mempertontonkan skripsi yang abal-abal atau skripsi palsu. Ini lebih parah lagi gitu ya. Jadi sekali lagi kita serahkan kepada masyarakat Indonesia, dan saya siap mempertanggungjawabkan semua telaah saya bersama Dr. Rismond, bersama Dr. Tifa, bersama Pak Rizal Fadilah kalau memang kami benar-benar dilaporkan. Itu Mbak Adisti. Oke, baik, terima kasih informasinya mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Mas Suryo, Roy Suryo telah bergabung bersama kami, dan nanti saja kita akan lihat bagaimana. Baik, terima kasih untuk Kompas TV. Ya. Baik, terima kasih Mas Roy Suryo. Saudara, informasi lainnya soal perkembangan dari laporan polisi yang dilayangkan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia bersama dengan tim kuasa hukum terkait dengan dugaan tuduhan ijazah palsu di Polda Metro Jaya. Saudara, masih akan kami hadirkan usai jeda bersama rekan saya Ihsan Sitorus. Saya Adisti Larasati, sampai jumpa. Avitex Gold, Avitex Gold cak nganggo D. Avitex Gold. Juara nang eksterior, juara nang interior. Kamar dadi swaget, mewah. Avitex Gold juarane cat tembok. Percaya Avian Brands. Ambeien, minum Ambeven. Sehari 3 kali 2 kapsul dari ekstrak alami membantu meringankan gejala Ambeien. Atasi Ambeien dengan Ambeven. Diproduksi oleh Medicon. Aku ingin air yang lebih baik untukku. Aku Viva, lahir dari alam, melewati 7 tahap nano purifikasi. Hanya mengandung mineral baik yang bikin sesehat itu. Begitu sejuk di tiap teguk. Aku Viva, murni sehat alami dari Wings Food. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden Adhesive membuat Anda bisa menggigit kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Aku ingin air yang lebih baik untukku. Aku Viva, lahir dari alam, melewati 7 tahap nano purifikasi. Hanya mengandung mineral baik yang bikin sesehat itu. Begitu sejuk di tiap teguk. Aku Viva, murni sehat alami dari Wings Food. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden Adhesive membuat Anda bisa menggigit kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Ikuti saya, saudara. Rosi, Satu Meja, The Forum,
Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan. Dipo Investigasi Kompas TV. Independen, terpercaya. Saudara, sekitar pukul 10 pagi tadi, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tiba di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk melaporkan terkait tudingan ijazah palsu dari sejumlah pihak. Kami masih menantikan informasi terkait siapa saja pihak yang dilaporkan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ke Polda Metro Jaya. Informasi terkini terkait dengan pelaporan yang dilakukan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo ke polisi akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV di Putu Trisnanda yang saat ini berada di Mapolda Metro Jaya. Selamat siang, Putu. Putu, dikabarkan Presiden Joko Widodo sudah meninggalkan Polda Metro Jaya. Apa yang disampaikan Presiden Jokowi tadi? Ya, Ihsan, sebetulnya Presiden Joko Widodo atau Presiden ke-7 Joko Widodo ini masih berada di dalam. Ini memang sesuatu yang mungkin baru pertama kali saya jumpai begitu, di mana saat pelaporan ini masuk ke SPKT di hari itu juga setelah proses selesai penomoran surat sudah diterima oleh pelapor, ini kemudian langsung dilanjutkan pada proses pemeriksaan di direktorat-direktorat yang ada di Polda Metro Jaya, di mana tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, ini proses pelaporan di SPKT sudah selesai karena kalau kita lihat kan walaupun tidak ada pernyataan secara resmi begitu ya, baik itu dari kuasa hukum ataupun juga dari pelapor, dalam hal ini adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, tapi melihat bagaimana alurnya dari SPKT ini langsung dibawa ke Direktorat Kriminal Umum, artinya pelaporan tersebut sudah diterima dan prosesnya berlanjut ke tahap selanjutnya, di mana prosesnya adalah tentu saja memberikan keterangan sebagai pelapor dan juga memberikan bukti-bukti awal begitu ya dari pelapor terkait dengan tudingan atau hal yang kemudian dirasa mengganggu atau melanggar hukum begitu di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Tadi sekitar pukul 10 kami wartawan kemudian juga dengan beberapa pihak dari Polda Metro Jaya dari Divisi Humas ini juga bergeser dari SPKT langsung menuju ke Direktorat Kriminal Umum. Juru kamera Kompas TV Andika Ahadiat akan menunjukkan kepada Anda situasi terkini yang ada di Direktorat Kriminal Umum. Memang tidak ada pengamanan yang lebih spesifik ataupun juga hal yang berbeda begitu, karena kalau melihat prosesnya ini tadi begitu tiba di area atau di kompleks Dirkrim ini langsung kemudian masuk ke area dalam dan menjalani proses pemeriksaan. Memang yang jadi pertanyaan, Ihsan dan juga saudara, adalah terkait dengan siapa sebetulnya yang dilaporkan dan apa pasal yang disangkakan. Kalau mengacu pada proses yang terjadi di daerah yang berbeda, kita bicara soal tudingan ijazah palsu, ini memang bukan hanya Jokowi saja yang namanya dicatut memiliki ijazah palsu, tapi juga ada pihak lain dari perkumpulan masyarakat begitu atau organisasi masyarakat yang juga melakukan proses pelaporan terkait dengan adanya tudingan ijazah palsu ini, yaitu di daerah Solo ini melakukan proses pelaporan. Laporannya berangkat dari relawan pemuda Patriot Nusantara yang kemudian menggugat ke Polda Jateng begitu ya, terkait dengan 4 orang yang diduga melakukan atau melanggar pasal 160 KUHP yang berkaitan dengan tindak pidana penghasutan di muka umum lewat tudingan ijazah palsu milik Joko Widodo. Di mana 4 orang tersebut adalah mantan Menpora Roy Suryo, kemudian ada ahli digital forensik Rismond Sianipar, ada wakil ketua tim pembela ulama dan aktivis TPUA Rizal Fadilah, dan juga Dr. Tifauziah Tia Suma yang kemudian dilaporkan dan disangkakan dengan pasal 160. Nah, kalau kita lihat dengan adanya proses yang berjalan, sudah dilakukan juga pemeriksaan pertama begitu dari
pelapor ini sudah dipanggil ke Polda Jateng, kemudian juga sudah melakukan proses pemeriksaan. Ada juga proses yang berlangsung di Polres Jakarta Pusat begitu dengan 4 nama tersebut dengan pasal yang serupa, kemudian juga sudah dilakukan pemeriksaan di mana bukti-bukti yang dibawa oleh pelapor ini adalah berkaitan dengan pernyataan-pernyataan dari Roy Suryo salah satunya yang kemudian disampaikan dalam bentuk video. Ini juga dilampirkan sebagai bukti adanya penghasutan di muka umum tadi. Ini yang kemudian dilaporkan. Nah, kita masih menanti apakah kemudian pasal yang digunakan ini sama dengan yang berlangsung di Polres Jakarta Pusat atau ada yang berbeda. Lalu tadi juga kan kansnya besar sekali ya Ihsan dan juga saudara, begitu bisa pencemaran nama baik, bisa pelanggaran Undang-Undang ITE begitu. Tapi kalau kita lihat ketika kemudian dari SPKT kemudian bergesernya ke Krim atau kriminal umum, artinya ini tidak berkaitan dengan siber begitu. Jadi kita masih menanti apakah kemudian ini sama pasal yang digunakan adalah 160 atau ada pasal tambahan. Karena tadi kita lihat dari tim kuasa hukum ini bukan hanya Yakub Hasibuan saja yang datang mendampingi, tapi juga ada beberapa kuasa hukum lain. Apakah nanti ada pandangan-pandangan hukum yang juga sudah didiskusikan dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, dan kemudian juga tentu dari kalau kita sudah mengetahui dari konferensi pers tadi disampaikan sebelum masuk ke dalam mobil, yang disampaikan adalah nanti kata Jokowi begitu ya, akan ada pernyataan secara resmi terkait siapa yang dilaporkan, pasal apa, dan kira-kira sanksinya akan apa. Ihsan, kembali ke Anda di studio. Putu, bukti-bukti apa saja yang dibawa Presiden ke-7 Jokowi untuk mendukung tudingan balik beliau kepada sejumlah tokoh itu? Ya, kalau yang saya lihat memang tidak banyak begitu ya barang-barang yang dibawa pada saat melaporkan ke SPKT, begitupun juga ketika masuk ke Direktorat Kriminal Umum, di mana tadi yang dibawa ini adalah map-map begitu ya, salah satunya ini berwarna coklat, itu yang dibawa oleh kuasa hukum dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ini yang kemudian dibawa. Saya belum bisa memastikan begitu apakah itu berisi identitas, karena biasanya kalau melakukan proses pelaporan selain surat yang sudah dinomorkan oleh polisi begitu atau dari pihak SPKT bahwa memang laporan ini sudah diterima kemudian akan ditindaklanjuti di direktorat mana, ini juga ada identitas yang akan dilampirkan, seperti salah satunya adalah kartu identitas. Nah, apakah di dalam map tersebut isinya itu atau juga ada hal-hal lain yang dimasukkan ke dalam map sebagai bukti tambahan, tentu kita harus menunggu dengan sabar begitu ya Ihsan dan juga saudara, karena kalau kita lihat tadi salah satu pengawal dari Jokowi atau Presiden ke-7 ini sudah melihat begitu ya bagaimana posisi media, nampaknya juga akan segera dilakukan konferensi pers, karena tadi yang disampaikan adalah kira-kira Bapak ini harus ada di mana begitu untuk menyampaikan keterangan setelah proses pemeriksaan ini selesai dilakukan. Ihsan. Baik, terima kasih di Putru Trisnanda melaporkan dari Mapolda Metro Jaya. Kami masih menantikan informasi terbaru dari Anda. Terima kasih Putu. Saudara, breaking news terkait dengan pelaporan Presiden ke-7 Joko Widodo terkait tudingan ijazah palsu akan kami hadirkan kembali usai jeda. Viva, hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada uang tunai, handphone, emas, sampai mobil. Cek tutup botol Aku Viva sekarang. Dari Wingsuit. Ambeien, minum Ambeven. Sehari 3 kali 2 kapsul dari ekstrak alami membantu meringankan gejala Ambeien. Atasi Ambeien dengan Ambeven. Diproduksi oleh Medicon. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden Adhesive membuat Anda bisa menggigit kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Kasta tertinggi kompetisi sepak bola Belanda membuat akhir pekan Anda kian menyala. Permainan penuh taktik tim-tim negeri kincir angin yang atraktif. Fanatisme supporter yang menggelora. Aksi para bintang lapangan hijau yang memukau tersaji di layar kaca.
Ikuti pada hari dan jam berikut. Eredivisie live di Kompas TV. Siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Ikuti saya, saudara. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan, Dipo Investigasi, Kompas TV, independen, terpercaya. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu Meja The Forum live di Kompas TV. Saudara, sejumlah pihak menggugat keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke pengadilan. Pengamat politik menilai gugatan ini kental motif politis ketimbang untuk memastikan kebenarannya. Polemik soal keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo semakin memanas, bahkan bergulir ke persidangan di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah. Para tergugat antara lain Joko Widodo, KPU Kota Solo, SMA Negeri 6 Solo, dan Universitas Gadjah Mada. Usai pemeriksaan berkas pada sidang perdana Kamis kemarin, akan dilakukan mediasi pada 30 April. Kalau nanti ada persidangan yang mengatakan ijazah Pak Jokowi asli sudah dibuktikan itu adalah nonsen, ya, begitu. Karena mediasi itu di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 2016 tidak bisa diwakilkan. Jadi mediasi itu harus dihadiri yang bersangkutan. Pak Jokowi untuk saat ini tidak hadir, kebetulan kemarin posisi di Jakarta. Dan barusan saya mendengar berita bahwa Pak Jokowi mendapat utusan khusus dari Pak Presiden untuk melakukan kunjungan layat ya ke Vatikan. Di hari yang sama, tim advokat Public Defender melaporkan sejumlah pihak yang selama ini meragukan keaslian ijazah Jokowi. Salah satu yang dilaporkan adalah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo. Menanggapi laporan itu, Roy Suryo mempertanyakan kedudukan hukum atau legal standing para pelapor, karena seharusnya Joko Widodo sendiri yang melaporkannya. Tidak apa-apa hak seseorang untuk melaporkan, meskipun nanti pasti akan dipertanyakan. Ya, legal standingnya apa? Mau Polres Jakarta Pusat, mau Polda Metro, atau Baris Krim sekalipun, ya, saya dan 3 teman yang dilaporkan itu siap. Peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional menilai isu ijazah Jokowi lebih dilatar belakangi motif politik ketimbang benar-benar untuk mengklarifikasinya. Jadi memang saya pikir ini bukan semata-mata urusan yang itu lebih pada legal formal, tapi lebih pada ada motif-motif politik tertentu yang mengakibatkan isu ini dipelihara dari tiap tahunnya, seperti itu. Sebelumnya, Universitas Gadjah Mada sudah menegaskan memiliki dokumen dan bukti-bukti yang menunjukkan Joko Widodo memang pernah berkuliah dan lulus secara sah. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, tudingan terkait ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kini berlanjut ke ranah hukum. Presiden Joko Widodo melaporkan sejumlah tokoh terkait dengan tudingan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Dirkrimum Polda Metro Jaya. Sebenarnya sejumlah bantahan sudah disampaikan oleh Joko Widodo. Di antaranya pada tanggal 16 April, Jokowi menunjukkan ijazah dari SD hingga ia lulus kuliah di Universitas Gadjah Mada kepada sejumlah wartawan di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Bantahan juga disampaikan oleh pihak Universitas Gadjah Mada terkait dengan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, skripsi Jokowi yang ada di UGM, hingga penggunaan font Times New Roman yang dipermasalahkan oleh sejumlah tokoh di media sosial dan juga laporan ke pengadilan. Saat ini Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih dalam proses pelaporan ke
Dirkrimum Polda Metro Jaya. Tadi jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda masih menantikan pernyataan pers yang akan disampaikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan tim kuasa hukumnya terkait siapa saja pihak yang dilaporkan oleh Jokowi. Saudara, breaking news Kompas TV kami tutup sampai di sini. Informasi terkait ini akan hadir di program-program Kompas TV selanjutnya. Sampai jumpa.